Di usia kurang lebih 20 tahun, saya dicabut penglihatannya karena overdosis obat mata. Gitu. Dan bagaimana saya bisa menghafalkan Al-Quran itu sebabnya karena teman saya sih. Jadi memang seorang teman dekat itu efeknya begitu luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat filah, saudara-saudaraku yang seiman dan setakwa. Keterbatasan fisik bukan menjadi suatu alasan untuk kita dekat dengan Al-Quran, apalagi menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mungkin itulah kalimat yang pertama yang cocok kita ingat, bahwa sesuatu yang lebih dekat dengan Al-Quran itu bukan suatu alasan apapun keadaannya. Dan di sini alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Dendi, ya, atau disebut dengan Abu Umair ya, Tad? Abu Umair. Nah, gimana? Assalamualaikum, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Okay. Sahabat filah, beliau ini merupakan penyandang disabilitas atau tunanetra. Namun kelebihan dari beliau dekat dengan Al-Quran, dan alhamdulillah sekarang penghafal Al-Quran Ustadz ya? 30 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah 30 juz, bukan 3 juz, apalagi 3 surat. Untuk lebih track recordnya lebih lanjut, bagaimana beliau bisa hadir di sini dengan keadaan beliau yang sekarang, dengan plusnya penghafal Al-Quran, bisa dijelaskan lebih sedikit? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya syukur ya bisa datang ke sini bertemu dengan Ustadz Imam. Ya, kalau saya boleh sharing, sebenarnya tidak ada yang spesial sih dari saya. Karena sejatinya saya hanya itiba dengan generasi terdahulu gitu. Karena nggak ada tuh ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bukan fi Dendi Maristia, nggak ada. Adanya fi Rasulillah. Gitu. Uswatun hasanah. Jadi sebenarnya hakikatnya seorang penghafal Quran seperti saya ini hanya ittiba aja. Gitu. Jadi nggak ada spesial sih dari saya sebenarnya. Jadi ceritanya, kalau tadi ada sempat saya dengar itu beliau ini dulunya adalah seorang pianis, kemudian alhamdulillah sekarang menjadi full dekat dengan Al-Quran. Tentu menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah cita-cita setiap umat muslim. Begitu juga saudara-saudara yang ada di rumah sahabat filah. Ingin lebih tahu bagaimana beliau bisa dekat dengan Al-Quran dan berbaur dengan Al-Quran dengan begitu cepat, mungkin bisa dijelaskan gitu. Sebenarnya sih awalnya memang benar, saya ini dulunya anak band gitu ya. Saya seorang keyboardis, dan qadarullah di usia kurang lebih 20 tahun saya dicabut penglihatannya karena overdosis obat mata. Gitu. Dan bagaimana saya bisa menghafalkan Al-Quran itu sebabnya karena teman saya sih. Jadi memang seorang teman dekat itu efeknya begitu luar biasa ya. Gitu. Awalnya sih sebenarnya beliau hanya ngajak saya di buka puasa bersama. Dan di buka puasa bersama itu saya ketemu dengan seorang ustadz, dan ustadz itu tahu kondisi saya gitu. Dan tiba-tiba beliau bilang, ente ngafalin Quran aja. Oh, disuruh untuk ini ya, didorong untuk menghafal Al-Quran. Tapi sebelumnya Afan, Ustadz, sebelum ke arah ke situ, bagaimana sih Ustadz bisa menangani suatu masalah, suatu cobaan, suatu keadaan yang mungkin pasti ada rasa yang ini. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ke sahabat filah kita. Nggak langsung itu ya, nggak langsung saya seperti sekarang ini. Gitu. Iya, benar-benar. Ada proses up and down-nya gitu. Karena ketika jujur waktu belum bertemu dengan hidayah Al-Quran, ya saya seperti tidak ada arah dan tujuan hidup gitu. Nggak tahu mau jadi apa gitu. Intinya ya saat itu saya fokus dengan band saya gitu. Dan juga nggak tahu
harus apa lagi gitu kan, karena kuliah juga udah berhenti, kerjaan nggak ada gitu. Ya udah fokus di band aja. Ya yang pasti tujuan hidup nggak jelas lah sebelum ketemu Al-Quran. Dulu awalnya itu waktu di umur berapa sih? 20 tahun. Di umur 2 tahun SMA-nya ya? Enggak, kuliah. Oh, udah masuk kuliah berarti? Udah masuk kuliah. Kalau sekarang udah selesai atau gimana? Oh, ya berhenti kuliahnya. Udah berhenti kuliah malah ya. Nah, jadi mungkin ada sedikit tukilan bahwa gini, Ustaz. Ada sabda Rasulullah SAW. Akan dimasukkan surga, bahwa orang yang dicabut kedua Habibaita ini, ya benar ya saya? Kedua matanya itu akan dikelak di surga. Nah, alhamdulillah, insya Allah Ustadz jadi pionir lah mungkin. Karena kita ya jangan sampai menunggu musibah itu datang baru kita dapat hidayah, mengharap hidayah itu ada gitu. Jadi mungkin bisa motivasi sedikit dari kata-kata tersebut untuk sahabat filah kita biar dekat dengan Al-Quran, minimal dekat Ustadz. Minimal dekat. Betul. Karena kalau cita-cita itu menjadi seorang hafid Al-Quran itu, wah, saya sendiri, anak sendiri sih sebenarnya pengen menjadi hafid Al-Quran. Masya Allah. Benar. Sahabat filah kita pasti ingin menjadi penghafal Al-Quran. Tapi untuk keadaan sekarang, untuk dekat Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran aja kita terlalu sulit. Nah, mungkin sedikit motivasi untuk sahabat filah kita. Taib. Untuk menjadi seorang hafid itu sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa. Atau bisa baca Al-Quran ya tepatnya, atau tidak bisa baca Al-Quran. Bukan itu permasalahannya. Tapi antum mau apa enggak? Gitu. Ada keinginan gitu ya? Iya, itu. Karena dalam ayatnya sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal min mudzakir." Dan benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, dipelajari, untuk dikaji. Pokoknya untuk dipelajari itu Al-Quran mudah. Dan mudah diingat gitu. Dan ini karena ini udah bantuan dari Allah langsung ya. Dan ini mujizat Rasulullah yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Dan ayat selanjutnya fahal min mudzakir, dan maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Siapa yang mau mengambil pelajaran? Itu letaknya. That's the point is gitu. Ikhtibarnya. Kita ambil ikhtibarnya untuk sahabat-sahabat kita. Iya. Nah, jadi banyak orang-orang di luar sana itu sebenarnya yang lebih daripada saya gitu. Keterbatasan fisik itu bukan karena jadi alasan untuk tidak mau menghafalkan Al-Quran. Dan kalau kita mencontoh generasi terdahulu, semuanya para sahabat itu Al-Quran itu ada di dada-dada mereka gitu. Padahal saat itu Al-Quran ada dalam bentuk tulisan, suhuf, lembaran, tapi tidak mengurungkan semangat mereka untuk tetap menghafalkan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa banget. Berarti mungkin kalau misalnya masih dibilang muda, Ustaz, antum bisa dibilang muda, jadi motivasi untuk saya sendiri dan sahabat-sahabat ada di rumah, bahwa beliau ini memang ada motivasi kalau untuk menghafal Al-Quran itu kita semua sebenarnya bisa ya. Bisa. Sebenarnya semua bisa. Dan ini sebenarnya teguran juga ya bagi yang mengaku bermanhaj salafi. Karena kita salafi itu jangan mengikuti ibadah, akidah, dan manhaj. Tapi ingat, salafi itu mempunyai habit, kebiasaan, yaitu menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau menjadi salafi sejati ya, tetaplah ingat, sahabat menghafalkan Al-Quran. Kemudian sekarang tadi ada sempat dengar bahwa selain antum masih kuliah sekarang ya, masih kuliah? Udah enggak ya? Beliau ini juga menjadi pemilik owner dari kebab apa tadi? Kebab Turki. Kebab Turki. Santri kebab Hafid. Al-Hafiz. Alhamdulillah. Nyampe sekarang masih? Alhamdulillah. Masih lancar dan alhamdulillah masih lancar. Walaupun dengan keadaan demikian. Alhamdulillah. Mungkin untuk pesan-pesan untuk sahabat kita yang ada di rumah bisa mengambil ibrahnya, Ustaz, bisa ini. Andai kata kalau kita bisa menghafalkan lagu band kita, favorit kita, ya, hafalkan Al-Quran. Karena semua yang kalian hafalkan itu tidak ada jaminannya dari Allah untuk bisa menghafalkan lagu-lagu itu. Tapi Al-Quran sudah ada jaminannya, maka jangan takut atau jangan pernah bilang saya tidak mau menghafal Al-Quran karena saya nggak bisa. Gitu. Karena
yang menghafal Al-Quran itu siapa yang mau, bukan nggak bisa. Oh, gitu ya. Karena ada keinginan yang kuat gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan ini. Semoga kita dapat mengambil ibrohnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.